Tidak sedikit kasus pinjaman online yang justru merugikan masyarakat. Bahkan ada yang berakhir tragis seperti bunuh diri. Orang terjerat pinjol sebenarnya memiliki literasi finansial yang baik, teman-teman. Mereka tahu resikonya, tahu bunganya, tahu cerita orang lain yang kondisi hidupnya memburuk karena hutang. Pertanyaannya sekarang udah bukan kenapa orang tidak paham resiko, tapi justru kenapa manusia tetap memilih sesuatu yang justru mereka tahu itu bisa memperburuk keadaannya. Tingkat gagal bayar pada pinjol di Indonesia berada di angka 4,52% dengan total pinjaman mencapai kurang lebih 101,03 triliun per Maret 2026. Orang menggunakan pinjol, masalah awalnya kadang ada di masalah yang justru itu bisa terprediksi, teman-teman. Contohnya, gaji telat, tagihan datang, anak sakit, motor rusak, kontrakan rumah jatuh tempo. Jarang sekali orang pinjol atas dasar perencanaan yang matang. Yang sering tidak dibahas, masalah finansial jarang terasa seperti angka. Masalah finansial terasa seperti tekanan mental, sulit tidur, sulit fokus, kepala muter terus, dan setelah itu otak mulai masuk mode darurat, dan dalam kondisi itu, pinjol muncul dengan satu janji yang sangat menggoda. Bukan kekayaan, bukan solusi hidup, cuma satu hal sederhana, yaitu uangnya cair sekarang. Dan kadang, kata sekarang adalah satu-satunya hal yang terasa penting dalam hidup mereka. Ada pola perilaku manusia yang sangat menarik di sini, teman-teman. Saat hidup mulai terasa sempit, cara berpikir manusia ikut menyempit. Kita suka membayangkan keputusan finansial itu cukup rasional. Hitung-hitungan, logika, simulasi. Padahal banyak keputusan uang justru dibuat dalam keadaan panik. Dan manusia yang panik justru sulit untuk berpikir lebih panjang. Mereka hanya berpikir gimana caranya malam ini lewat dulu, bukan bagaimana 6 bulan ke depan. Karena saat tekanan naik, masa depan mulai kehilangan volume. Yang terasa nyata adalah hari ini, jam ini, tagihan ini, rasa takut ini. Makanya kebanyakan orang yang terlilit hutang pinjol itu bukan karena dia ingin berhutang. Justru mereka pakai pinjol karena hanya ingin menghentikan rasa panik. Dalam psikologi, perilaku tersebut bisa dibaca sebagai instant emotional relief. Sederhananya, manusia sering melakukan sesuatu bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk menurunkan rasa tidak nyaman secara cepat dan instan. Kita sebenarnya melakukan ini di banyak hal, teman-teman. Stres dikit, scroll TikTok, cemas, beli impulsif, kesepian, buka dating apps. Bukan karena ini solusi terbaik, tapi karena itu memberi penurunan emosional sementara. Pinjol kadang bekerja dengan mekanisme yang mirip. Bukan berfungsi sebagai produk finansial, tapi sebagai produk rasa lega. Dan ini yang bahayanya, teman-teman. Ketika seseorang akhirnya klik tombol pinjam, yang dibeli kadang bukan cuma uang. Yang dibeli adalah beberapa jam tidur, beberapa hari tanpa telepon, penagihan kontrakan, sedikit ruang napas, sedikit rasa aman palsu, karena otak manusia punya kebiasaan menarik. Tekanan emosi yang terlalu tinggi, solusi cepat bisa terasa lebih masuk akal daripada solusi terbaik. Dan manusia punya bias yang sangat manusiawi. Kita cenderung memberi bobot lebih besar pada rasa sakit yang terjadi hari ini dibanding ancaman yang mungkin datang nanti. Bukan karena bodoh, tapi karena otak memang tidak suka ketidaknyamanan yang berkepanjangan. Ia ingin menurunkan alarm secepat mungkin. Masalahnya,
Rasa lega cepat justru membuat masalah semakin besar. Akibatnya, semua menjadi berantakan. Masalah ini bukan hanya tentang pinjol, teman-teman. Kita sudah dibiasakan oleh internet untuk serba instan. Makanan instan, hiburan instan, validasi instan, belajar dalam satu klik, semua dirancang untuk memotong jeda, memotong proses, memotong rasa tidak nyaman. Jadi, ketika tekanan finansial datang, otak modern sudah terlatih untuk mencari pola yang familiar, yaitu yang penting cepat. Dan internet memahami ini dengan sangat baik. Semakin seseorang panik, semakin solusi cepat terlihat masuk akal. Karena di era sekarang, kecepatan sering terasa seperti hasil yang baik, yang padahal semuanya hanya ilusi kontrol. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa ini bukan hanya soal bahaya pinjol. Ini soal manusia modern secara umum, tentang bagaimana kita makin sulit bertahan di dalam rasa tidak nyaman, makin sulit untuk menunggu, makin sulit menerima proses yang lambat. Jadi, kita membeli jalan pintas untuk emosi kita, untuk perhatian kita, untuk ketenangan kita, untuk hidup kita. Padahal, tidak semua yang cepat benar-benar menyelesaikan masalah. Kadang, ia cuma membuat rasa panik diam sebentar, lalu kembali lagi dengan masalah yang lebih besar lagi. Bukan cuma soal finansial, tapi juga secara psikologis.